Yang perlu dirubah itu pertama kali mindset ya Om. Mindsetnya. Kalau jualan di offline itu kan kita sudah jemput bola ya kan. Orang bisa lihat, pegang segala macam kan. Bener nggak? Yeah. Trafficnya dari situ. Nah, kalau kita jualan di online itu kita harus rubah mindset. Yang kita perlu lakukan lah. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Om Ardi. Ya, ini adalah part 2. Jadi kalau Botakers belum nonton part 1-nya, ya buruan ya. Nonton part 1, nanti ada linknya di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, ya jangan lupa buat klik join untuk jadi member. Dan teman-teman akan dapat video-video, materi-materi dari Tokopedia, Shopee, Lazada yang menarik ya. Nah, sekarang kita mau... kita tadi sudah gerebek tokonya ya. Nah, sekarang kita akan sharing nih Om, gimana membangun brand Oke Snack ini, gimana caranya Om membangun bisnis dari awal. Ya, siapa sih sebenarnya Om Ardi itu ya? Apakah memang dari lahir udah jadi sultan atau gimana Om? Saya tuh kan memulai bisnis makanan ini dari berawal hobi makan Om. Jadi berawal dari hobi makan. Memang hobi ngepil, hobi ngemil, ya. Hobi ngemil ya. Ya, jadi setiap jalan-jalan gitu, saya punya ketertarikan lebih kalau misalnya lihat ke makanan gitu. Dan maksudnya kalau makan itu kalau misalnya nggak enak itu saya kayak punya prinsip nanti nggak mau balik lagi situ. Tapi kalau enak justru saya pengen berlangganan gitu. Jadi karena saya melihat, terus saya juga kalau makan itu nggak pernah ngitung-ngitung misalnya mau berapa mahal pun kalau dia enak saya tetap mau gitu. Jadi saya pikir bisnis makanan orang juga kalau memang produknya enak tuh bagaimana, mungkin banyak orang kayak saya juga, saya pikir kayak gitu. Tadi awalnya kayak gitu. Iya. Berarti ini memang bisnis yang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia, ya benar. Tapi Om Ardi ini memang dari awalnya sudah berjualan. Tadi kan di video part 1 kita udah sharing ya, udah berjualan di mall. Nah itu dari dulu memang udah berjualan di mall untuk snack ini. Iya. Kok bisa kepikiran buka di mall gitu? Iya, jadi gini, saya kan sebelum tinggal di Jakarta kan tinggal di Aceh. Iya. Nah, pas tinggal di Aceh saya udah jualan juga dulu kan. Pas saya jualan di Aceh itu dulu masih penamaan itu masih nama sendiri gitu. Belum kayak sekarang kan nama Oke Snack nggak ada unsur nama saya kan. Nah, kalau dulu tuh masih nama saya semua. Jadi karena saya udah jualan di offline dari Aceh, terus udah asik ya gitu jualan-jualan terus dari Aceh itu. Nah, pas saya ke Jakarta ini langsung saya melihat pasar yang potensial itu adalah di mall gitu. Karena udah tempat berkumpulnya orang, terus tempat orang juga mau belanja ya seperti itu ya. Jadi pasarnya langsung ke mall waktu saat itu. Tapi sebelum usaha makanan ini, saya kan dulu usahanya foto booth gitu ya, foto booth. Ya. Jadi karena udah di mall, terus setiap udah kenal dengan yang kayak buildingnya gitu ya, kayak pengelola, jadi suka ditawarin Om, ini ada tempat di sini nih, penempatannya tadinya buat si fotobox itu. Nah cuman kadang-kadang tempat fotobox itu kan nggak bisa kayak tempat makanan kan, jadi artinya kalau fotobox kita ada rings kayak misalnya sewanya harus berapa karena lakunya terbatas bagaimana gitu. Jadi pas dikasih lokasi-lokasi itu saya terpikir kenapa nggak makanan dijual makanan gitu, karena saya juga hobi banget makan. Jadi memang melihat peluang dari peluang yang datang lewat yang mikirin ini ada ruangan ini bisa buat apa ya gitu. Benar gitu. Akhirnya jualan makanan ini. Iya. Dan jualan makanan ini udah punya berapa cabang sampai sebelum akhirnya memutuskan buat jualan online? Nah, jadi tahun 2010 kan itu saya mulai jualan Oke Snack ini ya. Nah, terus di tahun 2010 itu kita sebetulnya ada cabang, tapi posisi cabangnya itu di situ-situ aja Om. Bisa satu lantai, beda lantai gitu-gitu kan. Nah, terus pas tahun 2015 itu 2015 ya, saya mau grow ke banyak cabang di bukan satu mall tapi beda-beda mall gitu kan. Nah, terus saya udah jalanin beberapa mall seperti itu. Pas tahun pandemi itu udah kayak
harus tutup semua kan gitu ya. Ya, waktu itu udah ada berapa cabang sebelum pandemi? Itu waktu itu udah sampai 8 sampai 10 cabang. So. Udah 8 Tapi 10. 10 ada gitu. Cuman memang di 10 itu cabangnya satu gedung juga ada beberapa juga nggak ada beberapa toko di satu gedung. Iya. Iya. Jadi waktu itu misalnya sudah ada 10 cabang offline dan waktu harus tutup pada waktu pandemi, itu benar-benar merupakan titik terendah dalam bisnis. Benar. Jadi pas waktu pandemi itu saya tuh harus tutup 3 bulan kan. Kalau saya taruh produk saya di mall itu 3 bulan, berarti kan udah expire semua kan. Nggak bisa. Akhirnya lagi saya mau grow beberapa cabang itu, langsung mallnya tutup. Udah barangnya itu saya bawa pulang semua. Sampai itu udah nggak muat lagi Om. Di sini udah penuh barang, di semua di udah kacau banget gitu. Dan itu posisi jualan offline-nya itu dengan online itu beda barang Om. Beda barang. Waktu misalnya itu ini sudah jualan online tadi waktu pandemi. Jualan. Kan 2017 masuk online kan, yang Shopee kan. Iya. Jadi jualan online pertama itu 2012 itu saya buat website, tapi gagal. Buat 2014 bikin lagi website kan gitu, gagal lagi gitu kan, karena antusias orang belinya beda sama marketplace atau offline gitu. Dan waktu itu mungkin belum seheboh sekarang. Iya, tapi orang nanya yang udah beli misalnya ke Kalimantan, banyak gitu Om yang mau beli di website kita. Cuma permasalahannya ongkirnya kan kita repot banget, harus datang ke jasa kirim, ngitung-ngitung lagi, kena volume, harga murah, terus ongkirnya mahal banget, nggak ada gratis ongkir, nggak ada itu, jadi permasalahan gitu kan. Jadi nggak jalan-jalannya di situ gitu. Nah terus pas waktu pandemi itu kan saya udah jualan dari tahun 2017-nya di Shopee. Nah cuma barang yang di Shopee itu dengan di offline itu nggak laku. Misalnya kayak gini, ini kan murah nih, 10.000. Ini 10.000. Ongkos kirimnya 10.000. Iya. Ya nggak mau dong, ini harga ongkos kirim sama itu sama. Gitu. Berarti selama ini snack ini karena barang murah. Iya. Ya, ini merupakan salah satu kendala karena saking murahnya ongkirnya nggak masuk. Apalagi kalau orang mau beli Kalimantan. Iya, 50.000 ongkos kirimnya. Beli 10.000 ongkos kirimnya 50.000. Dan ini hitungannya udah sekilo. Kalau dia mau beli 20.000, 2 kilo ya? 2 kilo. Kena volume. Iya, jadi di situ memang terkendala Om. Makanya nggak mudah juga jualan di online karena ongkirnya itu memang mahal banget. Berarti challenge-nya tadi selain ongkir ya, dan ini memang dibantu sama platform ya, karena mereka kan ada subsidi ongkir ya. Benar. Yang kedua, ini karena barangnya murah dan fragile, harus dikasih dus. Dan jadi itu tambah biaya lagi. Padahal biayanya udah murah, ini 10.000. Iya, dusnya juga udah lumayan kan Om. Ya belum biaya lain. Biaya lain, benar. Kok bisa Om? Bisa untung. makanya apa ini yayasan sebenarnya sosial aja Om ya. Makanya kita tuh dari dari pandemi tutup toko itu, kita harus pikir terus Om gitu. Maksudnya solusinya apa gitu kan. Ya kan? Dijual mahal, standarnya orang mau jual murah. Ya. Kan? Nah, terus dijual murah juga kita nggak kena sama bubble wrap, sama kotak, sama personal gitu kan. Nah, jadi makanya saya bilang penjualan offline sama online itu berbeda kan. Makanya pas waktu pandemi pertama itu kita bawa pulang barang yang bukan barang online. Barang-barang kayak gini? Iya. Tadinya kayak gini nggak laku online? Nggak laku lah Om. Nggak laku? Nggak laku. Yang lakunya tuh dulu tuh yang tahun 2017 itu cuman itemnya itu terus. Iya. Iya kan? Nah, pas dibawa pulang kita harus pikirin bagaimana semua barang ini merata biar laku, karena kita nggak mungkin kan cuma jualan itemnya cuma berapa item doang kan kayak gitu. Dan itu memang dipaksa oleh keadaan. Ada barang ini yang sebentar lagi expired ya. Nah, dan harus habisin. Karyawan juga waktu itu ada berapa orang? Karyawan udah 30 sih Om waktu itu. Waktu itu udah 30. Udah 30 juga. Dan itu kan saya juga titik terendahnya itu
karena mall juga operasional gede ya Om ya. Maksudnya kan kayak sewa-sewa tempat itu kan mahal waktu itu, saat itu ya, waktu belum online ini harga mallnya memang tinggi gitu kan. Nah di situ saya berpikir dalam 1 minggu itu benar-benar apa yang saya punya itu bisa terlepas gitu Om. Maksudnya Terlepas gimana Om? ya kayak saya udah punya mobil atau tanah atau apa itu apa bisa terjual gara-gara mempertahankan online yang kayak langsung kan jualannya langsung terjun payung kan. Orang nggak boleh lagi ke mall gitu sebelum belum tutup gitu. Di situ saya seminggu itu kayak waduh ini kalau terus kayak gini kita juga nggak bisa memutuskan sepihak udah langsung cabut dari mall, nggak bisa kayak gitu. Udah semuanya udah dibuat sedemikian rupa, malah kita ada yang kita renovasi, abis renovasi tutup gara-gara pandemi kan. Jadi itu parah banget itu ya. parah banget. Saya udah habis-habisan bener situ. Berarti waktu itu apa langkah-langkah yang Om lakukan dari titik terendah itu supaya bisa bangkit kembali? Dan waktu itu Om bilang kan coba jualan di Shopee kan waktu itu ya. Gimana sih waktu itu cara jualan di Shopee-nya? Yang gitu. dari tadinya jualannya cuma beberapa barang sampai sekarang jualannya semua barang yang di offline sekarang online udah bisa jual. Bisa jual. Caranya gimana? Padahal murah Om. Sebelum jualan di online ini udah banyak pelanggan yang di offline. Udah Jadi, banyak. Kuncinya itu memanfaatkan database atau pelanggan-pelanggan yang memang Iya. udah kenal dengan Udah Okestek kenal, itu siapa, iya. dengan kualitas Okestek itu gimana. Dan secara kita jualan di offline ini kita mengenal target market kita dari usia, dari siapa yang beli, dari apa. Di situ kita bisa belajar yang beli punya kita siapa, ya kan. Kalau kita online ini walaupun kita laku banyak, tapi kan secara cepat kita nggak tahu dia yang belinya siapa gitu kan. Nah itu berarti interaksi yang kita ada waktu offline kita belajar banyak pembelajaran dari sana ya, karena kita bisa ngobrol. Oke. Online ini enggak. Dan saat tutup semua pelanggan kita itu kan kita udah terdetek kan di Google, ada nomor telepon ya kan, ada kita tag inilah gitu. Nah terus semua banyak pelanggan-pelanggan yang itu telepon ke kita full up ke mereka untuk mempertahankan saat si online belum jalan terus ya. Nah jadi banyak pelanggan-pelanggan tuh yang datang ke sini karena ini nggak tutup. Toko ini nggak tutup kan? Untung ada toko ini. Untung ada toko di rumah ya nggak tutup kan? Nah jadi pelanggan-pelanggan itu minta datang, kalau dikirim ongkosnya mahal, mereka minta datang ke sini. Karena mereka udah berlangganan sih Om, udah banyak pelanggannya, udah banyak banget. Nagih ya Om berarti. Ya, jadi pas kita arahkan ke rumah mereka bisa datang beli ya satu dus gede gitu Om. Terus kita tawarin yang udah beli itu juga ke jadi reseller kayak gitu kan Om. Terus ya kayak gitu. Tapi langkah-langkah apa Om yang Om lakukan itu di online sehingga bisa grow dari istilahnya dari nol sampai mencapai titik tertinggi yang seperti sekarang ini. Oh iya. Nah jadi ini yang perlu dirubah itu pertama kali mindset ya Om. Mindsetnya. Kalau jualan di online itu kan offline itu kan kita sudah jemput bola ya kan, udah kita orang bisa lihat pegang segala macam kan, bener nggak? Trafficnya dari situ. Nah kalau kita jualan di online itu kita harus rubah mindset. Yang kita perlu lakukan adalah keyword kan, data pencarian di online itu sendiri, ya kan? Nah itu yang kita rubah dulu pertama. Yang kedua di online itu awal-awalnya memang nggak untung Om. Nggak untung? Nggak. Maksudnya ya kita juga babak belur gitu, udah berdarah-darah juga di online itu. Jadi makanya nggak ada yang instan terus kita langsung laku gitu, nggak. Berarti waktu itu walaupun paketnya udah mulai makin banyak, itu juga nggak untung. Iya. Mungkin semakin banyak semakin rugi. Makin rugi. Kok bisa tahan Om? Tahun kemarin itu kita sampai udah gimana ya, saking lakunya udah banyak banget, kalau dihitung semakin rugi gitu. Karena dari dari sistem marketplace itu kan kita harga itu dikasih flash sale, jadi harga 1 bulan terakhir itu kan nggak bisa udah dikunci, di lock gitu. Udah Jadi kita ada kenaikan harga, ada apa kan nggak bisa terus ya. Jadi akhirnya terjebak dengan harga awal gitu. Jadi ini sebenarnya buat teman-teman yang baru jualan itu mungkin sebuah pembelajaran juga nanti ya. Paket banyak itu nggak melulu cuannya gede. Benar. Iya, benar. Paket banyak nggak melulu cuan gede karena kita bukan perusahaan ekspedisi. Kalau perusahaan ekspedisi paket banyak cuannya gede. Ya kan? Karena dia memang kerjanya kirim barang. Kalau kita jualan sebagai jualan harus ada cuannya. Iya, benar.
Nah, tapi saya juga ngelihat gini ya Om ya, saya setiap ada tekanan kayak omsetnya turun, saya nggak tahu ya, saya setiap dari dulu sampai sekarang setiap ada tekanan turun itu omset itu ada kayak satu tanda sinyal untuk naik kalau sayanya. Kayak tsunami kayak tsunami mundur pasti tuh mau naik, mau naik gitu. Dari saya dulu di Aceh pun setiap saya udah titik mau jatuh itu mau lompat sebetulnya itu. Gitu. Karena kan usaha bukan ini yang pertama kan. Udah ada usaha-usaha sebelum-sebelumnya. Jadi kalau udah ada satu yang mau jatuh, saya tuh mau tahu udah ada project baru yang saya harus buat. Jadi pas pandemi setiap krisis itu ada peluang kan Om. Jadi saya udah tahu waktu saya udah pusing-pusing seminggu itu saya pikir ini pasti ada peluang yang lebih besar. Karena Om, kenapa pandemi itu kita bisa jualan produk ini di online ya kan, benar kan? Untuk bangkit gitu kan, maksudnya tadi untuk laku kan. Karena untuk produk ini secara offline-nya sudah nggak ada orang jualan. Orang yang jualan offline-nya sudah mengerucut. Jadi mau nggak mau orang memang mau mahal pun ongkos kirim. Terpaksa beli kan. Mendapatkan snack ini, ngidam beli. Iya. Karena kalau masih banyak banget saat itu misalnya belum pandemi gitu kan Om, kita jualan tuh kayak dicuekin sama customer yang di online juga kan. Bener nggak? Berarti sekarang kalau udah semakin terbukanya offline lagi, barang-barang ini juga lebih turun. Kebetulan kita gini ya Om, kita dapat customer itu yang loyalitas Om. Nah, jadi gimana sih Om caranya supaya dapat customer loyal? Saya juga pengen Om. Gitu ya. Jadi Om lihat dari penanganan produk kita dari yang offline, yang online tadi tuh Om lihat kan? Iya, mantap kan? Produk fresh, harga murah, variasinya luar biasa. Ya, mau apa yang mau dicari offline, online ada. Terus juga penanganannya juga secara serius. Bagus pakai dus. Dan tim kita juga serius. Timnya serius ya? Serius kan untuk menangani. Nggak ada yang ketawa-tawa, bercanda-bercanda nggak ada tadi Om. Bosnya doang. Okay. Nah, jadi kita itu menangani snack ini menjiwai. Iya. Menjiwai. Memang benar-benar kita juga dari walaupun barangnya receh tapi harus dengan serius. Ya kan. Jalankan itu benar-benar dari tim, dari apa dan saya juga gini Om. Yang kerja di saya itu dari tahun 2010 sampai sekarang banyak. Jadi udah 12 tahun. Kok bisa betah? Iya, karena gajinya gede. Bukan masalah kan gini ya, bukan hanya berbicara salary ya. Iya, bukan berbicara salary ya. Tapi salary juga gede. Itu relatif. Relatif gitu. Ya. Tapi kekeluargaannya, perhatian kita juga ya kan. Banyak hal yang selain gaji juga. Terus snacknya unlimited kalau unlimited. Enggak, maksudnya mereka juga happy gitu Om. Jadi kenapa kadang-kadang orang-orang nggak betah bekerja itu menurut saya karena dikasih target yang nggak mungkin. Ya. Kalau saya kan terserah mereka mau dapat berapa. Yang penting saya juga bekerja di balik layarnya untuk menaikkan itu. Yeah. Jadi mereka nggak ada ditekan untuk sesuatu hal yang mereka beban gitu, nggak ada. Berarti tadi kalau udah kita bicara soal titik terendah ya, titik tertingginya itu pada waktu mendirikan Okestek ini seperti apa? Sebetulnya titik tertingginya itu kan jualan itu kan naik turun gitu kan. Jadi beberapa kali saya itu misalnya kayak waktu saya jual snack masuk ke supermarket, saya juga titik tertingginya tertinggi pas masuk ke supermarket. Cuman karena di situ ada kayak sistem pembayaran yang agak lama dan masuk pandemi gitu kan, itu mungkin saya nggak bisa lanjutin lagi. Tapi di online juga titik tertingginya juga kayak kemarin TikTok kita dikasih paket juga banyak banget kan Om, sampai berapa ribu, 5.000 kan per hari sampai per hari 5.000, per hari besok 5.000 lagi dengan kondisi segitu bisa ya bisa kita paksa bisa gitu, bisa. Tapi 5.000-nya kan produknya kecil-kecil kan Om, kayak lidi kayak apa, nggak yang gede-gede banget. Tapi sebenarnya berarti maksimal Om ini kalau saya lihat ini dari tadi kita ya. Teman-teman Botakers buat yang belum nonton bisa nonton di part 1-nya ya. Maksudnya dari tempatnya memang nggak sampai gede banget. Benar. Barangnya juga stoknya tuh nggak kelihatan banyak. Tapi perputarannya maksimal berarti fresh. Iya, fresh dan manajemen secara operasional sama gudangnya juga bagus. Iya, benar. Jadi memang kita sengaja nggak mau kayak numpukin atau misalnya ngambil barang yang istilahnya nggak perputarannya cepat. Jadi kita tuh
masuk keluarnya itu cepat gitu. Jadi mempengaruhi untuk rasa kan seperti itu. Makanya banyak yang udah bilang belanja di kita itu beda banget dari segi rasa. Gitu. Tapi Om, saya sebenarnya ada rahasia Om. Gimana cara misalnya kalau misalnya barang ini bisa kita perputarannya cepat. Ini kalau saya taruh sini saya putar gini aja Om. Biar cepat Om. Dan diputar ya, diputar cepat ya. Oke. Ya. Oke. Supaya perputarannya cepat nih barang. Iya. Kalau nggak jual kipas angin Om. Oh gitu ya, kipas angin. Perputarannya cepat. Oke. Bisa ya sih Om. Oke. Kalau Om Ardi ini memulai ulang dari awal, hal-hal apa yang akan dilakukan? Yang berbeda atau sama? 5 hal deh Om. 5 hal, jauh banyak banget. 5 hal Om. Yang pertama itu harus dirubah pertama tuh mindset ya Om. Ya, jadi kita mau jualan di offline apa di online? Yang pertama, ya. Yang kedua, kita harus melihat produk kita, pasarnya siapa Om? Ya, tadi mindset. Yang kedua, pasar kita siapa? Nah, karena saya udah jualannya di online, di offline itu saya udah tahu target market saya siapa. Tapi kalau memang belum tahu, kita tahu dulu yang mengkonsumsi produk ini siapa, pasarnya. Dan itu menentukan dari approach-nya atau barang yang ditawarkan atau apa di sana? Iya, misalnya produk saya ini yang kategori yang makan untuk anak kecil kah, apa orang yang bekerja kah, atau ibu rumah tangga atau apa, itu yang harus akan menentukan pasarnya dulu kan. Karena mindsetnya kita harus pikir, maksudnya yang ini untuk jualan offline apa untuk online dulu, karena itu beda marketnya. Oke, barang online dan offline bisa berbeda? Beda, pasti beda. Sampai sekarang masih beda. Sampai sekarang masih beda? Masih beda. Karena nggak bisa dipaksa yang online juga, gitu kan? Maka itu mungkin kenapa banyak orang yang offline nggak bisa online, karena mereka memaksakan cara offline, online, benar. Ya. Dan nggak bisa 100% sama ya? Iya. Nah, yang ketiga itu kita harus punya mentor seperti Om Botak. Kalau sama-sama belajar dong. Ya, jadi tapi Om Ardi ini hebat tuh ya. Teman-teman kalau mau tahu ya, di kelas Shopee Expert Class ya, itu banyak seller-seller gede ya. Ya, kita nggak ngomong ukuran badannya ya teman-teman. Ya. Tapi seller-seller yang omsetnya tuh udah ya, kita ngomong ya udah ratusan lah ya, tapi masih mau belajar. Dan itu sebenarnya salah satu sifat yang saya rasa penting ya di dunia online ya, karena ini kan ilmunya itu sangat dinamis. Benar. Ya, jadi yang ketiga tadi kan kita harus menentukan mentor yang sesuai dengan apa yang kita jalanin. Jadi kalau di mentor offline kita harus punya kayak satu orang yang kita pegang sebagai mentor kita secara offline. Tapi kalau di online kan Om Botak itu udah expert banget di bidang online. Jadi pas saya punya mentor kayak Om Botak ini, serasa kayak saya punya pendamping guru yang bisa membimbing saya itu ini bagus, ini enggak, dan maksudnya banyak hal-hal juga informasi-informasi yang edukatif dengan baru juga gitu. Jadi enggak saya istilahnya kalau kita sendiri aja mungkin cepat naiknya, tapi kita nggak bisa lihat informasi lagi gitu kan. Dengan berkomunitas seperti dengan Om Botak ini banyak ketemu dengan networking yang kita juga kadang-kadang informasi itu belum tahu gitu ya, apalagi sibuk di luar atau bagaimana. Tiba-tiba pas kita lihat grup, kok ada ini informasinya, dan itu kan mempengaruhi untuk mengambil keputusan kita juga sih. Karena memang jualan online itu ya, atau jualan sebagai pebisnis itu kadang kita nggak punya sebuah komunitas ya, karena kita fokus sama bidang kita aja sendiri. Dan itu pentingnya kita berkomunitas ya, terutama kalau teman-teman udah pernah ngikut acara-acara offline ya. Makanya saya tuh senang banget sama Om Ardi, nanti mau join lagi di kelas kita ya, misalnya yang di Bandung atau di kota-kota lain, saya mau ajak Om Ardi supaya Om Ardi juga nanti kita bisa saling sharing sama ini, karena memang sifatnya ini dua arah. Iya, benar. Ya, kita sharing, tapi kita juga belajar dari orang lain. Benar. Nah, jadi tadi dari mindset sudah dapat ya. Terus dari segi produk, pasarnya kemana, dari segi mentor udah oke kan. Nah, itu untuk memulai awal itu kalau saya harus terlahir kembali, 3 itu yang benar-benar saya kuatkan gitu. Karena kalau saya salah pilih mentor atau mindset atau produk, pasarnya kemana, itu mempengaruhi perjalanan
itunya gitu. Jadi buat teman-teman yang mulai ya, maksudnya boleh ikutin cerita Om Botak, itu penginspirasi banyak. Wah, thank you. Banyak banget. Saya sendiri walaupun udah segini, tapi saya tetap masih belajar terus juga dari komunitas, dari Om Botak juga kayak gitu. Itu terasa banget buat saya itu untuk bisa bertahan di kondisi yang semakin banyak tumbuh ya. Maksudnya online itu semakin banyak yang tumbuh, tapi kita masih bisa tetap bertahan gitu. Jadi serasa kayak satu pohon itu akarnya itu kuat kalau kita berada di dalam komunitas. Jadi nggak mudah tergoyah juga saat lagi sepi. Mungkin kita saat lagi sepi kita merasa kok kita sepi, ternyata banyak teman-teman juga sepi. Benar ya? Benar kan? Jadi itu penting komunitas ya. Kalau lagi sepi kita ada komunitas, kita jadi rasanya jadi enak. Karena semuanya sepi. Sepi, ya kan? Iya, tapi jangan-jangan yang lagi rame juga bilang sepi. Iya. Jadi makanya saya berterima kasih sekali. Saya nggak menyangka juga bisa kenal sama Om Botak. Atau dulu kan saya cuma lihat di YouTube ya, kayaknya ketemu orangnya gimana gitu ya. Tapi bisa kemarin di Jogja itu benar-benar quality time-nya juga bagus banget. Ya makanya buat teman-teman harus ikut acara yang di Bandung. Nanti saya juga ada di sana. Om Botak pasti udah ngumpulin relasi-relasi yang networking yang keren banget menurut saya. Tapi kemarin dari yang acara expert class yang pertama, Om dapat belajar apa ya, Om? Nah, jadi yang expert yang pertama itu mungkin karena 1 hari ya, Om. Jadi kita juga mungkin karena di Jakarta nggak banyak intens sama Botak yang datang ya. Nah, tapi saya bisa kenal secara langsung sama Rika, sama Om Sugeng ya. Terus itu membuat kita jadi kayak ada pertemanan juga tentang kayak misalnya tukar pikiran seperti itu ya. Jadi networking juga sama Om Sugeng sama Rika kayak gitu. Dan ketemu Bro Atong di situ juga pas waktu di Jogja udah kenal, dan sampai sekarang kita masih tektok sama Bro Atong juga ya kan. Dan itu saya rasa bagus banget ya buat perkembangan networking kita ya. Ya, karena memang dalam bisnis itu ya kuncinya memang selain ilmu tapi juga dari relasi ya. Iya, benar. Ya. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan tapi jawab cepat aja. Oke. Mending iklan atau organik, Om? Organik ya. Oke. Produksi sendiri atau jual barang orang? Dua-duanya. Ya. Online atau offline? Dua-duanya, Om. Dua-duanya. Iya, sinergi. Iya. Shopee atau TikTok? Shopee, Om. Kenapa, Om? Ya, kenapa? Ya karena Shopee itu membesarkan nama saya itu benar-benar besar, Om. Saya dilahirkan dari Shopee, jadi memang Shopee juga mendukung UMKM ya. Dari nol aja saya bisa sampai sekarang ini ya, makanya Shopee itu masih tetap keren. Wah, mantap ya. Terakhir, Om, jual satu jenis barang atau kategori atau jual palu gada? Satu kategori ya. Karena kalau campur-campur nanti ujung-ujungnya nggak ada Pak RM juga. Benar. Kunci di RM, Om. Iya kan? Iya, orang dalam. Oke, thank you banget Om Ardi. Dan buat teman-teman yang belum jadi Botakers, jangan lupa buat jadi join membership supaya teman-teman bisa dapat video daging untuk menjadi seller yang lebih keren lagi. Dan kalau kita ada acara dari komunitas ya, kita setiap bulan untuk member itu kita ada acara komunitas, jangan lupa gabung. Dan sekarang saya mau memberikan simbol ya, topi ya, supaya Om Ardi juga jadi Botakers ya, supaya udah botak juga, Om. Hah? Ada duluan botak. Apa itu tanda ini bijak. Bijak ya. Oke, saya kasih Om Ardi. Ya, keren banget. Buat teman-teman yang mau di gerebek kayak gini ya, join member dan nanti tinggal komen di sana. Siapa tahu teman-teman termasuk seller yang bisa kita kunjungi, terutama kalau kita lagi gerebek di kota kalian. Ya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan.
Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate, kan menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.